Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di IDS Sesong Closing. Dan pemirsa, di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 dan juga ada telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5021 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung mengenai portofolio yang Anda miliki sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak William Hartanto yang merupakan analis dari PT Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak William, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak William sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Hari ini hari kedua Pak William perdagangan di tahun 2021 Pak. Penutupan sesi kedua ditutup di zona hijau di 0,53%, 6.100. Ini kembali dipertahankan oleh IHSG. Tapi secara fluktuasi perdagangan hari ini juga sempat tadi koreksi cukup dalam di 6.073. Dan kondisi ini juga terjadi pada perdagangan kemarin, Pak William. Apa yang kita bisa cermati, Pak, dari pola pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga respon dari para investor? Sebenarnya terjadi saat ini, maksud saya sejak akhir tahun itu, jadi investor memang melakukan profit taking. Mungkin efek dari IHSG akhir tahun kemarin gagal melewati 6.000 juga ya, jadi ada aksi jual. Namun hari ini sudah lebih stabil lagi perdagangannya, kita lihat sudah lebih oke lagi dan secara teknikal sudah jadi support pada 6.100 sudah terbentuk. Jadi sebenarnya sih ini masih ada lanjutan penguatan sampai Januari nanti, yang mana kita juga udah tahu lah biasanya disebutnya kan sebagai Januari effect gitu ya. Ya. Baik, 6.100 merupakan support yang kuat Pak William, atau ada kemungkinan untuk menembus 6.100 di beberapa hari perdagangan ke depan? Kalau turun menembus 1.100, perkiraan saya paling masih area dari sekitaran terendahnya hari ini ya di 6.070-an. Tapi ini masih agak bertahan gitu. Jadi banyak sentimen positifnya juga yang mungkin untuk IHSG melanjutkan penguatan. Seperti misalnya kita udah mau vaksinasi atau lalu rupiah menguat gitu kan. Ada beberapa sentimen positif yang bisa menopang untuk IHSG. Jadi kalaupun koreksi sebenarnya harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pembelian. Oke, pembelian dari sektor mana ini? Kalau kita lihat dari rotasi pergerakan sektoral, ini perkebunan 2 hari perdagangan di 2021 masih memimpin penguatan dari sisi fundamental. Harga CPO ini menembus ke level tertingginya sejak 2011. Paling tidak memanfaatkan momentum di tengah penguatan harga CPO dan penguatan beberapa sahamnya, Pak William. Ya, jadi kita bisa lihat dari CPO juga, itu betul ya. Jadi ambil momentum dengan harga penguatan CPO ini kan udah mau balik ke harga 2011. Jadi memang untuk kinerja kita belum tahu juga kalau misalnya harga CPO terlalu tinggi, mungkin apakah untuk ekspor impor jadi terbatas atau enggak karena harga bahan baku gitu ya. Cuman untuk jadi sebagai sentimen pergerakan harga saham ini bagus. Jadi untuk saham-saham CPO seperti LSIP, SIMP atau ALI gitu, itu bisa lanjut penguatannya, bisa jadi pilihan. Oke, rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis perkebunan yang lebih Anda rekomendasikan? Saya lebih rekomendasikan untuk LSIP dan ALI ya. Memang dua ini yang paling diperhatikan oleh investor juga. Jadi ketika melihat CPO naik, biasa tuh yang jadi bincangannya kedua ini. Tambahannya mungkin di SIMP juga bisa jadi pilihan tambahan. Melihat secara teknikal dia trennya kuat, sudah jadi juga untuk uptrendnya. Dia ada support di 420-an, tuh bisa beli di situ. Baik, sementara LSIP dan ALI, support dan resistennya Pak William? Oke, untuk LSIP support 1.400, yang mana tadi lowestnya hari ini ya. Untuk resisten ada pada 14.80, sedangkan untuk ALI itu di 12.500 dengan resisten 14.000 kita pilihnya, itu target. Baik, LSIP, ALI, dan SIMP yang lebih direkomendasikan untuk saham-saham yang ada di perkebunan ini. Lebih ke arah untuk trading jangka pendek saja, Pak William? Mengikuti pergerakan CPO aja. Sebenarnya kan naiknya juga udah tidak dari tahun lalu ya. Jadi sih ini masih bisa lanjut. Bisa untuk menengah panjang sih nggak masalah dengan pergerakan harga CPO seperti ini. Baik, dari sektor atau saham-saham berbasis perkebunan, kita bergeser ke farmasi di penutupan sesi kedua. Ini beberapa saham farmasi dan turunannya hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Ada KAF 18,09%, IRA 24,71%.
Bagaimana analisis Anda untuk saham-saham yang ada di sektor ini, Pak? Ya, ini kan tadi ada berita tentang vaksinasi ya, kalau nggak salah 13 Januari sudah mulai, tadi saya baru lihat sekilas sih. Jadi intinya jadwal vaksinasi sudah dekat dan langsung direspon positif. Jadi saham sektor farmasi ya jadi menguat dengan adanya berita ini. Ya cuma saya menyambut sentimen aja sih. Oke. Rekomendasinya Pak William dan saham-saham yang Anda rekomendasikan di sini? Oke, sentimen vaksin saya pilihnya KF dan Inaf. Kenapa? Karena mereka yang langsung terlibat dengan produksi vaksin dari Bio Farma gitu ya. Nah, untuk KF dan Inaf kita rekomendasikan buy support pada 5.800 dan resisten 5.700 untuk KF. Sedangkan untuk Inaf juga support di 4.800 dan resisten pada 5.500. Kalau untuk IRA juga bisa jadi tambahan, mengingat ini sentimennya berhubungan dengan jarum suntik, ya, yang mana itu kan untuk vaksinasi juga, jadi itu juga bisa direkomendasikan sih, memanfaatkan sentimen vaksin ini. Baik, untuk KF dan Inaf rekomendasinya. Kebetulan ini Pak William, pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dengan saham yang sama. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, tolong tanya saham KF, harga di 48,90 di hold atau di cut loss ini. Sudah profit sebenarnya ini Pak William? Hold aja. Target price terdekat dari Anda? Untuk terdekatnya 5.300, cuma kita ambil lebih jauh di 5.700 untuk KF. Baik. Target price terdekat di 5.300, kemudian target price terjauhnya ada di 5.700. Sudah ambil posisi di 4890, lebih masuk kami lebih direkomendasikan untuk di hold dari saham-saham yang ada di beberapa di sektor farmasi. Kita akan coba sapa juga Ibu Maria di Surabaya ini. Dari pertambangan terutama khusus ke batubara, ketika dari sisi rotasi pergerakan sektoral pada perdagangan kemarin ini menjadi kontribusi atau penopang indeks harga saham gabungan, tapi hari ini tampaknya berbalik arah Pak William. PTBA sudah punya posisi di 2624 Pak. Jangka pendek Pak William. Untuk PTBA jangka pendek untuk kalau pola sih kita masih koreksi sehat aja sih, ini masih bullish juga untuk PTBA. Cuman dia memang ada resisten di 2.800. Diperlukan breakout sih baru dia bisa melanjutkan penguatan untuk PTBA ini. Untuk target sih kita 3.000 sampai dengan 3.300. Memang dia mengikuti pergerakan dari harga batubara ya. Jadi kalau batubara menurun ya memang saham-sahamnya akan ikut turun juga. Ya, sebenarnya posisinya sudah profit sih untuk Ibu Maria di Surabaya 2624, posisi hari ini di 2770. Paling tidak level support yang bisa diperhatikan untuk memaksimalkan profit bagi Ibu Maria di Surabaya. Oke, support 2.700, resisten saat ini di 2.800. Baik, support 2.700, resisten di 2.800. Ibu Maria Surabaya, PTBA di 2624. Sudah ada penelpon yang masuk, Pak William. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dan Pak Bambang dari Bandung. Baik, silakan Pak Bambang. Sudah ada Bapak William di sini, Pak. Selamat sore, Pak Hartanto, dan selamat sore, Pak David. Mau nanya dua saham yang saya punya, Elsa di 3.330 dan TPLA Tunas Baru Lampung di 1.000. Support resistance-nya bagaimana dan target sampai akhir bulan Januari ini berapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung yang sudah berpartisipasi di line telepon. Langsung saja Pak William, Pak Bambang di Bandung ambil posisi Elsa di 330 Pak. Posisi hari ini 354, sisi kedua melemah di 1,67%. Oke, untuk Elsa ini secara teknikal terjadi dead cross antara MA5 dan MA20. Ini indikasi downtrend, jadi saran saya untuk Elsa di take profit. Take profit, 330 sudah ambil posisi Bapak Bambang yang ada di Bandung. Sell on yang dalam hal ini Pak William? Ya. Oke. Kemudian untuk TBLA Pak? TPLA ini juga salah satu yang terimbas sentimen CPO, jadi aman untuk disimpan, nggak masalah ini. Memang dia ada supportnya di sekitaran 980, cuman kita lihat ini masih ada potensial upside-nya tinggi, sampai sekitar 1.100-an menuju 1.200. Jadi kalau untuk TPLA kita sarankan untuk hold, sudah punya posisi.
Oke, Pak Bambang di Bandung, TBLA sudah ambil posisi di 1000, penutupan sesi kedua di 1030, masih ada potensi ke 1100-an dan direkomendasikan untuk di hold untuk TBLA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan dan kita juga masih mengundang partisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi.